Syekh Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri Al-Quraisy At-Tibristani Ar-Raji Asy-Syafi'i Al-Asy'ari atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Fakhruddin Ar-Razi lahir pada 25 Ramadan 543 Hijrah di kota Rai, yaitu di Tehran, ibu kota Iran sekarang ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada 606 Hijrah di Herat, sebagaimana yang disebut oleh As-Subaki. Beberapa riwayat mengatakan kematian Fakhruddin Ar-Razi terjadi lantaran minumannya diracuni. Di Herat, kota tempatnya menghembuskan nafas terakhir. Imam Fakhruddin Ar-Razi belajar ilmu dari ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau belajar dengan sebagian ulama di kota Ar-Roy. Beliau belajar ilmu hikmat, kalam, dan juga fikih dengan Majduddin Al-Jaili, seorang yang amat terkenal pada zamannya. Mengutip ilmu dengan Majduddin ini mengambil masa yang sangat lama sehingga tiada terdapat pada zamannya yang lebih hebat dari beliau. Dan Majduddin ini sangat hebat, sosok beliaulah yang sangat dimuliakan oleh orang ramai sehingga pemerintah sangat memuliakan beliau. Berkata Ibnu Khalkan, yaitu murid dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis dalam karangannya yang bernama Tahsil Al-Haq, belajar dengan tekun ilmu usul. Usul di sini itu yang dimaksud adalah usuluddin, yaitu ilmu tauhid atau kalam. Dengan ayahnya Dihya Al-Quran bin Umar, dan ayahnya belajar dari Abi Al-Qasim Sulaiman bin Nasir Al-Ansari, dan beliau belajar dari Imam Al-Haramain Abi Ma'ali Al-Juwaini, dan juga beliau belajar dengan Al-Ustadz Abi Ishaq Al-Isfirayaini, dan beliau belajar dengan Al-Syekh Abi Al-Husain Al-Bahili, dan juga beliau belajar dengan Syekh As-Sunnah wal Jamaah Abi Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari belajar ilmu dengan ayah tirinya, yaitu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili, seorang imam pada madhab Mu'tazilah. Pada permulaannya, kemudian beliau kembali kepada menolong mazhab ahli sunnah wal jamaah setelah peristiwa perdebatan beliau dengan Syekh Al-Jubai. Adapun dalam memperdalam ilmu mazhab fikih pula, beliau belajar dari ayahnya, dan ayahnya ini belajar dari Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Fara' Al-Baghawi. Al-Fara' belajar dari Al-Qadi Husin Al-Marwazi, dan Al-Qadi Husin pula belajar dari Al-Qafal Al-Marwazi, manakala Al-Qafal belajar dari Abi Yazid Al-Marwazi, yang mana ia belajar dari Ali bin Abbas bin Robah. Abi Abbas belajar pula dari Abi Al-Qasim Al-Anmati, dan beliau belajar dari Abi Ibrahim Al-Muzani, yang mana Al-Muzani ini belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka dikatakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi menghafal semua karangan Imam Al-Haramain dan dalam ilmu kalam. Kemudian beliau menuju ke negeri Khawazim. Pada masa ini beliau telah mahir dalam berbagai disiplin ilmu. Lantaran beliau di sini telah berlaku peristiwa penukaran mazhab dan pegangan ilmu kalam di kalangan penduduk. Kemudian beliau berpindah ke negeri berdekatan. Nah, di sini berlaku lagi peristiwa yang sama semasa beliau di Hawazim. Kemudian beliau kembali ke negeri asal beliau di Ar-Roy, dan di Ar-Roy pada masa ini ada seorang dokter dokter untuk berobat yang mempunyai kehidupan yang mewah. Beliau memiliki 2 orang anak perempuan, dan manakala Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai 2 anak laki-laki, apabila dokter sakit dan yakin bahwa beliau akan mati lantaran sakitnya itu, beliau menikahkan kedua anak beliau dengan 2 anak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi menjadi pengurus ke semua harta benda tersebut. Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai keistimewaan, dan beliau adalah sosok ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu-ilmu bahasa dan sastra, ilmu mantik atau ilmu logika, dan ilmu madhab kalam atau aliran pemikiran dan akidah.
Terus termasuk seorang yang pakar di zamannya pada ilmu perobatan dan ilmu hikmah. Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah apabila berjalan beliau diiringi oleh lebih dari 300 murid yang senantiasa bersedia mengambil ilmu dari beliau dalam bidang tafsir, fikih, kalam, kedokteran, usul fikih dan lainnya. Apabila beliau duduk untuk memberikan pengajian, beliau dikelilingi oleh kelompok murid-murid beliau yang paling tua seperti Zainuddin Al-Kashi, Al-Qutub Al-Masri, Sihabuddin An-Naisaburi yang sudah tadi disebutkan. Lalu kemudian dikelilingi murid-murid beliau yang sederhana, sedikit martabat mereka, nisbuh ilmu dan kefahaman. Dan apabila ditanyai suatu soalan maka dijawab oleh murid-muridnya. Kalau soalan itu adalah soalan yang sukar, maka dijawab oleh murid-muridnya yang tertua. Maka jika soalan itu terlalu sukar, maka beliau sendiri yang akan menjawabnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kedudukan yang tinggi di sisi ulama usul fikih. Sehingga apabila mereka mengambil pandangan beliau, mereka berkata imam atau di sisi imam. Apabila mereka berkata di sisi imam atau berkata imam, tanpa menyebut siapa namanya, selepasnya maka yang dimaksudkan ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai guru diantaranya yaitu yang pertama adalah Al-Baghawi dan yang selanjutnya yaitu Aziauddin Umar dan itu adalah ayahnya sendiri. Yang ketiga adalah Majduddin Al-Jaili. Lalu yang keempat ada Ahmad bin Zarinkum Al-Kamal Amsinani dan yang terakhir yaitu ada Kamaluddin As-Samawi. Lalu beliau juga mempunyai penerus yang diantaranya yaitu ada Ibnu Khalkan, dan yang kedua ada Zainuddin Al-Kashi, dan yang ketiga adalah Qutub Al-Masri, dan yang keempat ada Hibaduddin Al-Naisaburi. Dalam berkarya, Fakhruddin Ar-Razi mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas ketulusannya itu, dia menjadi ulama produktif dan pengetahuan yang luas, memiliki pemahaman mendalam terkait ilmu agama dan mampu memaparkannya secara jelas dalam bentuk tulisan. Karya-karya Fakhruddin Ar-Razi adalah warisan berharga sekaligus menara ilmu yang bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman. Ibarat mercusuar, karya-karyanya menyinari kegelapan dengan cahaya ilmu. Berbicara tentang gelar-gelar Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang pertama yaitu Syekh Al-Islam, artinya guru besar dalam pengajian Islam. Yang kedua yaitu Imam Al-Mutakalimin, yang artinya panutan ulama ilmu kalam. Yang ketiga yaitu Fakhr Al-Islam, yang artinya kemegahan agama Islam. Yang keempat yaitu Fakhr Al-Muslimin, yang artinya kemegahan orang Islam. Yang kelima yaitu Hujatullah fi Alamin, yang artinya tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Yang keenam yaitu Tajul Al-Muhaqqiqin, yang artinya mahkota bagi orang punya keyakinan. Yang ketujuh yaitu Al-Imam Al-Mutasaddar, yang artinya panutan dan tempat rujukan. Yang kedelapan yaitu Al-Alamah, yang artinya orang yang sangat alim. Yang kesembilan yaitu Al-Imam, yang artinya panutan manusia banyak. Dan yang kesepuluh yaitu Ibnu Khatib Ar-Rai, yang artinya anak kepada Khatib Ar-Rai.
Kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu berbahasa Arab yang disiapkan sepenuhnya oleh beliau. Yang kedua yaitu berbahasa Arab yang disempurnakan oleh orang sesudah beliau. Dan yang ketiga yaitu karya beliau yang ditulis dalam bahasa Persia. Adapun karya beliau dalam bahasa Arab yang disiapkan oleh beliau diantaranya yang pertama kitab Tafsir Al-Kabir. Inilah kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang paling terkenal. Yang kedua, kitab Tafsir Al-Fatihah dan menerangkan bahwa padanya terdapat 1000 masalah. Yang ketiga, kitab Tafsir As-Shaghir dengan judul asar Al-Tanzir wa Anzar Ta'wil. Yang keempat, kitab Nihayah Al-Uqul. Yang kelima, kitab Al-Mahsul fi Ilmi Usul Fiqih. Yang keenam, kitab Al-Mabahasul Masyrikiyah. Yang ketujuh, kitab Lubab Al-Isyarat. Yang kedelapan, kitab Al-Matalib Al-Aliyah fil Hikmah. Yang kesembilan, kitab Al-Mu'alim fi Usul Fiqih. Dan yang kesepuluh, kitab Al-Mu'alim fi Usul Ad-Din. Selain yang telah disebutkan tadi, beliau juga memiliki karya dalam bahasa Arab yang belum sempat disiapkan beliau. Di antaranya, yang pertama, kitab Syarh Qot Al-Zundi. Yang kedua, kitab Kulliyat Al-Qanun. Yang ketiga, kitab Syarh Wajiz Al-Ghazali. Yang keempat, kitab Fi Ibtal Al-Qiyas. Yang kelima, kitab Syarh Nahji Al-Balaghah. Yang keenam, kitab Al-Jami Al-Kabir Fit Tib. Yang ketujuh, kitab Syarh Al-Mufassal lil Zamakhsyari. Yang kedelapan, kitab At-Tashrih Minal Ro'si ila Al-Halqi. Beliau juga menulis karyanya dalam bahasa Persia, di antaranya seperti kitab Risalah Al-Kamaliyah, kitab Wa Tahjin Ta'jiz Al-Falasafah, dan kitab Al-Barahin Al-Bahaiyah. Itulah biografi dari ilmuwan muslim terkenal dan hebat, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dalam hal kebaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.